Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman, ketemu lagi ya dengan saya Ulan Senanu di Kupas Tuntas Cucak Hijau. Pokoknya hari ini di episode yang ke-11 nggak salah ya, ke-11 saya akan kasih tips sedikit. Nah, ini penting ya untuk teman-teman. Tips ini sangat penting bagi rekan-rekan hijau mania di mana saja, tentang emosi. Nah, atau yang saya kasih judul di depan tadi adalah cara menaikkan emosi. Nah, karena emosi ini sangat menentukan nantinya gimana cucak hijaunya itu kerja di lapangan atau tidak. Nah, oke teman-teman, pokoknya stay tune di channel saya Kupas Tuntas Cucak Hijau. Apalagi yang akan saya bahas sekarang tentang emosi, besok lagi tentang birahi atau tentang tenaganya, bagaimana biar bisa perform 5 kali gantangan atau lebih gitu kan. Nah, itu nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, kali ini tentang emosi dulu. Sebelumnya saya akan sampaikan untuk teman-teman salam-salam ya. Nggak lupa lah, semuanya sudah saya tulis di rekan-rekan Nusantara ya, semuanya yang sudah DM atau messenger di WhatsApp saya, dan di Facebook juga ada, karena Facebook ini banyak sekali yang ngehack ya kemarin itu. Jadi saya nggak bisa masuk lagi, kekunci, kadang bisa kadang enggak, kadang-kadang hilang, saya masuk lagi bisa, saya buka lagi kuncinya, tapi begitu terus kadang-kadang. Nah, makanya saya kadang-kadang bikin Facebook baru dan kawan-kawan baru ya, tidak apa-apa, tapi WhatsApp insya Allah masih tetap. Oke, untuk teman-teman pokoknya semuanya salam-salam Jamprok Mania dan Rockball Mania gitu ya. Untuk teman-teman yang selalu setia, semoga sehat selalu dan dimurahkan rezekinya, amin. Oke, kita saksikan dulu untuk rekaman videonya. Perhatikan ya, sekali lagi diperhatikan, itu sebenarnya penjemuran, simple saja, penjemuran. Jadi terik matahari ya kan. Terus yang kedua itu dia geser ke setengah kena matahari dan setengahnya tidak kena matahari. Apa yang terjadi? Ternyata burung yang sudah tidak tahan dengan panasnya, walaupun cuma sebentar, dia sudah tidak tahan, dia akan menghindar di tempat yang lebih dingin. Nah, kejelian kita atau rekan-rekan yang bermain di cucak hijau harus jeli ini. Jadi kapan cucak hijau itu sudah nggak betah di terik matahari, ya kita akan angin-anginkan. Nah,
diangin-anginkan atau diteduhkan begitu. Nah, jadi kalau ada yang membahas tentang berapa sih durasi panjangnya untuk menjemur, berapa jam atau seperti itu saya anggap kurang tepat ya. Jadi walaupun durasinya pendek tapi burung sudah tidak mau, maka kita harus menyingkirkan di matahari itu, di sinar matahari itu, begitu ya untuk teman-teman ya. Nah, ternyata apa yang terjadi, cucak hijau itu memilih di tempat yang teduh gitu. Nah, simple kan caranya, simple dan kalau diperhatikan masuk di akal, dan itulah untuk sesi penjemuran. Nah, manfaat dari sesi penjemuran ini apa sih gitu? Sebenarnya untuk teman-teman, saya akan buka ini ya. Di cucak hijau itu tahan tidak dijemur bisa 1 bulan, 2 bulan, itu enggak jadi masalah gitu. Apakah harus dijemur itu? Ya memang diperlukan, untuk penjemuran cucak hijau itu diperlukan sekali. Cuman kapan waktunya dan kapan harus tidak dijemur itu ada timing, ada waktu yang harus kita pelajari di situ. Nah, kali ini penjemuran di video itu selain untuk melihat power ya, selain untuk melihat power atau kesiapan cucak hijau kita, sudah ada powerkah di cucak hijau kita atau belum, ya kan? Kedua yaitu melihat emosi atau meningkatkan emosi cucak hijau itu untuk bertarung. Nah, itu trik simple untuk menaikkan emosi. Sebenarnya banyak trik-trik untuk menaikkan emosi cucak hijau, cuman yang sangat simple itu adalah seperti ini. Walaupun keberhasilannya itu 50%, cuman di sini sering kita perlukan. Nah, itu dia ya untuk teman-teman. Jadi kalau burung itu sudah jamtrok, terus mengeluarkan ocehannya, materinya, itu emosi tarungnya sudah mulai meningkat begitu. Jadi bisa rekan-rekan langsung bawa ke gantangan, bagaimana tenaganya sudah ada untuk bertarung. Jangan sampai di lapangan itu terlalu lama juga, dimana untuk membawanya juga harus hati-hati, bagaimana emosinya itu tidak turun atau hilang sama sekali. Nah, setelah di lapangan ini banyak cara untuk menjaga emosi cucak hijau kita itu tetap ada gitu. Nah, sebelum kita bahas jauh ya tentang cara triknya bagaimana di lapangan atau pengkondisiannya agar menjaga emosi cucak hijau itu agar tetap fight. Nah, ini kita bahas dulu berbagai macam cara menaikkan emosi. Nah, untuk di set bentuk power untuk rekan-rekan pemula, saya sarankan jangan neko-neko dulu gitu kan. Jangan neko-neko itu dalam arti harus mengasih proto atau memberi ulet Hongkong atau di track seperti itu ya. Nah, itu sangat saya tidak anjurkan untuk melakukan itu dulu gitu. Tapi lakukan yang simple dulu, yaitu dengan membuka kerodong ya kan. Kerodong walaupun yang kita sarankan itu kerodong samar-samar seperti di video kemarin ya. Sebelumnya saya sudah kasih tip untuk kerodong yang yang berongga-rongga atau transparan. Nah, itu untuk membawa di gantangan itu emosinya tetap ada begitu. Nah, setelah di tempat gantangan ya,
masih ada, kita bisa langsung naikkan. Atau di rumah sudah mulai emosinya ada, kita bawa ke gantangan. Jangan terlalu lama di gantangan, kalau bisa beli tiket yang agak mepet gitu kan, langsung kita naikkan agar tenaganya tetap fight. Kadang-kadang kalau terlalu lama, nanti burung itu kadang-kadang kehabisan tenaga, dia akan diam atau didis, kadang-kadang tingkahnya jadi aneh gitu. Nah, trik yang kedua untuk menaikkan emosi itu sudah banyak teman-teman itu bahas ya. Itulah untuk cara menaikkan emosi. Salah satunya memberi foto, memberi ulet hongkong, atau jemur prodong, ya kan. Nah, itu banyak sekali. Nah, yang simple adalah seperti itu. Kita lakukan di rumah, kita buka emosinya, naikkan dulu. Setelah naik emosinya baru kita bawa ke gantangan. Itu. Nah, terus ini tip yang kedua. Setelah di lapangan mungkin ada jeda waktu 20 menit, ya kan, atau sesi kita belum naik sekitar 20 menit atau setengah jam. Tapi teman-teman sudah sampai dulu gitu kan. Bagaimana untuk menjaga ini cucak hijau itu agar tetap fight gitu, agar emosinya ada. Nah, teman-teman bisa, kadang-kadang ada tipe burung yang pengen jauh dari suara-suara kebisingan di lapangan, atau karena kaget ya, biasanya faktor kaget. Nah, kita bisa jauhkan itu, bisa jauhkan di tempat yang agak jauh dengan suara-suara bising atau suara-suara ocehan burung-burung yang lain. Kita bisa jauhkan dan ablak aja atau buka kerodong di depannya juga nggak masalah, ya kan. Nah, ditaruh di satu tempat, jangan diotak-atik lagi, biarkan dia, jangan ditambah dengan EF lain karena emosinya sudah ada. Kalau rekan-rekan kasih ulet hongkong atau tambahin kroto atau dijemur kembali, itu kadang ada yang terjadi, sering terjadi itu adalah didis. Nah, bukan didis di saat di bawah, tapi ketika digantang ketemu lawan, dia fight sebentar, mungkin setengah main, baru dia akan didis. Itu sering terjadi. Nah, setelah di lapangan ada yang menjauh, ada juga yang mendekat dengan gantangan. Mungkin kurang satu sesi di tiket kita akan naik atau sesi kita akan dinaikkan. Ada yang didekatkan di gantangan. Nah, nanti rekan-rekan bisa pelajari di sini untuk cucak hijaunya. Dia mau didekatkan dengan membuka kerodong di depan ya. Nah, itu, atau dia tetap di tempat yang agak jauh gitu. Nah, tentu saja yang harus ditekankan, hati-hati cara membawa. Kadang-kadang ada yang dinaikkan di atas, ada yang di bawah, tapi kerodongnya itu tidak menghadap ke depan atau ke samping, tapi menghadap ke kaki kita gitu. Jadi agar sedikit terhalang dengan rekan-rekan yang bawa, kadang-kadang kan barengan gitu. Nah, itu ya. Terus kalau dia mau didekat ya, kita dekatkan dulu dengan gantangan, dengan suasana rame-rame itu, baru nanti emosinya akan naik. Nah, ada yang seperti itu. Nah, itu cara yang kedua di lapangan. Tetapi faktor penentu emosi itu naik sebaiknya untuk rekan-rekan itu lihat dulu di rumah. Apakah apabila kita keluarkan burungnya itu emosi tarungnya ada? Nah, kalau memang sudah ada, baru kita bawa ke lapangan. Itu trik, salah satu trik untuk menaikkan
emosi tarungnya. Nah, di sesi kedua kalau memang sudah berjalan, kita bisa lihat bagaimana sih kondisi burung kita. Apakah dia lapar, apakah dia kurang emosinya, kurang materinya. Nah, ini ada penanganan untuk di sesi keduanya. Tentu saja nggak terlalu sulit karena kita nyari yang simple-simple. Nah, bagaimana triknya nanti di sesi keduanya untuk setting bentuk power agar tetap perform burungnya, nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi untuk video kali ini terima kasih, kita sudah bahas tentang emosi ya. Nah, emosi, cara menaikkan emosi di cucak hijau, simple ya untuk teman-teman, tapi rekan-rekan bisa praktekkan dan buktikan sendiri emosi itu. Nanti kadang-kadang ya ada yang terjadi setelah dibawa di motor, dia akan ngeriwik, kadang-kadang ngocek keluaran ocehan, atau ada yang sebaliknya diam saja. Itu nggak jadi masalah, yang terpenting emosinya masih ada. Begitu kita buka di area lapangan, jauh atau dekat, dia tetap dalam kondisi siap. Nah, itu emosinya sudah ada. Jadi apa sih bedanya tenaga atau power dan emosi, birahi? Nanti kita akan bahas lagi. Nah, salah satunya emosi, kesiapan dia untuk fight itu sudah ada, atau nafsu tarungnya sudah tinggi. Begitu ya untuk teman-teman. Nah, tentu juga tidak lupa untuk menjaga jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu rendah juga. Itu saja untuk rekan-rekan Topul Mania, simple, padat, dan insya Allah agak sedikit jelas lah saya kira pembahasan ini.